pendalaman ke istri. Nggak jahil mas saya. Emang mas emang orang baik, nggak ada jahil. Oh, Jahil itu baik, Pak. Jahil kan nggak jahat. Jahil kan nggak jahat. Tapi gimana ya? Nggak ada Jahilnya gitu-gitu ya kalau lagi take gitu. Terus ngaget-ngagetin. Ya nggak usah ketawa gitu kali. Nanti ada kompilasinya ya. Oke. Gimana? Pertama di aku sama kalian perasaannya. Pas pertama kali dikasih tahu kalau mainnya ada salah kami. Hah? Iya ada salah kami. Hah? Apa sih itu? Iya, ada sama kamu. Hah? Ibu itu. Oh, kalinya berapa kali tuh? Enggak lah, gue kaget karena dulu pas pertama kali jalan aku sempet nggak lupa karena saking nervousnya jadi kayak nggak kepikiran dulu kata-kataku jadi kayak aduh kak Arya orangnya gimana ya gini kayak aku takut dia. Oke, Kak Asya, Bang Arya mungkin seperti apa nih di sini hebohnya masyarakat, terutama ibu-ibu di Bekasi nih, mungkin gimana? Gak antusiasnya? Jujur, saya kan nggak dapat briefingan atau apapun itu, cuma dikasih tahu bakalan ada acara meet and greet kan. Tapi nggak nyangka orangnya 300, itu banyak banget. 200.000. Wah, juta Pak. Tapi tuh suara kedengeran sampai sekarang. Tapi seneng banget melihat semuanya happy nonton episode pertama. Terus antusiasnya juga tinggi banget gitu kayak nggak tahu ya seru aja berbagi kebahagiaan. Tadi juga sempat ada ya terlibat ada acting sama beberapa perwakilan nih juga. Oh lucu lucu ibu-ibu apa ada acting, ada yang bingung mau ngomong apa ya. Ya kayak bahasa isyarat jadi itu ya. Apa Bu? Ada yang lama ngikutin karya juga ternyata. Iya. Iya. Makanya tadi saya pas di mobil saya ngerasa kayak ini kita deh. Oh, bukan. Itu saya takut Pak. Saya satu mobil sama Bapak. Ya, alhamdulillah. Gimana Kak Asya berperan bareng sama Kak Arya? Happy banget karena ketemu lagi ini yang kedua kali ya. Selalu setiap harinya belajar hal yang baru. Aku sukanya tuh segala pertanyaan konyolku selalu dijawab sama dia. Dia selalu punya jawaban yang ngasih makan kekepoan aku ini gitu. Tapi aku belajar banyak banget ilmu baru, diskusi, jahil. Arya Saloka ini jahil sekali pemirsa Saya nggak pernah jahit. Kamu yang jahit. Waduh, jadi itu nampak. Tapi gitu, seru banget lah. Saya nggak ada satu hari aku rasain di lokasi kayak pengen pulang deh sekarang gitu, kayak bosen deh nggak? Kayak Kok aku gitu ya pengen pulang ya? waduh, Nggak bercanda. ya aku juga. Oke, Kak Asya kan awalnya katanya Kak Asya sempat agak takut nih ke Bang Arya, katanya gimana sih? Mungkin katanya apa Bang Arya galak kan awal sebelum Tahu nih dia. Nggak, aku tuh sempat lupa intinya kalau aku tuh pernah ketemu dia. Gitu saking deg-degannya aku nanya ke semua teman-temanku yang pernah kerja di film bareng Kak Arya. Aku yang kayak Kak Arya orangnya gimana ya? Aduh, dia pas pertama kali dia ngomong dia gini nggak ya? Dia kalau misalnya datang ke lokasi suka jam berapa ya? Dia suka gini ya? Kalau dia gimana? Terus nanti pas break gimana gini. Aku tuh takut, deg-degan gitu kan. Ternyata Pas ternyata pertama kali nyampe, saya nggak berani apa dia duluan yang nyapa. Halo, tapi kayak halo Kak gitu. Tapi kayak enak banget aja. Aku tuh suka ketemu sama orang yang nggak ngasih gap gitu. Kayak ya udah kita di sini kerja bareng-bareng, ketemu, ayolah kita berkarya happy gitu. Dan karya tuh langsung banyak banget kalau misalnya ketemu pertama kali tuh kayak awkward gitu. Kalau karya tuh enggak gitu, langsung enak kayak welcome gitu. aku lebih sadar diri aja sih. Aku diem mukanya nggak. Saya takut ya. Iya, Jadi daripada nggak nyaman, saya buka pintu langsung yang halo, assalamualaikum semuanya. Langsung satu halo, ya Asya. Iya, nanti kalau udah hari kesekian kan kita udah berbulan-bulan nih syutingnya. Kalau dia datang ke lokasi cuman yang kayak jalan, terus dia duduk diem doang, so gini. Hai, kok gitu sih mukanya? Yang apa
harus kayak absen nyengir, terus aku yang kayak oke, dah gitu. Oke, tapi kalau untuk kejailan di lokasi syuting gimana sih Kak Arya mungkin Kak? Pendalaman chemistry. Nggak jahil man saya. Emang saya orang baik, nggak ada jahil. Oh, Jail tuh baik, Pak. Jail kan nggak jahat. Jail kan nggak jahat. Tapi gimana ya? Nggak ada Jailnya gitu-gitu. Ya kalau lagi take gitu. Terus ngaget-ngagetin. Ya nggak usah kepala gitu kali. Nanti ada kompilasinya ya. Oke. Nah ini kan jadi intel dan berpasangan, mungkin gimana menjalin chemistry-nya? Jalin chemistry-nya ya komunikasi yang tetap baik. Terus berdiskusi terus mengenai adegan, dan Asia nggak pernah diem dan nggak pernah malu untuk bertanya. Jadi enak gitu, dan saya juga orangnya kritis kan. Jadi ada yang saya nggak tahu gitu. Saya bukan orang yang semuanya tahu gitu. Pasti ada yang saya nggak tahu, maksudnya apa, ini maunya gimana gitu. Karena kan ketika konsep ini ada, kita membicarakan gambaran besar sinopsis kan, tapi kan tidak detail gambaran terhadap tokoh per tokohnya pada saat itu. Jujur memang masih ada di dalam otaknya Mbak Dona. Nah jadi itu yang perlu, pendetailan yang lebih tajam itu yang perlu didiskusikan. Contoh misalkan kayak karakter saya, si Sena ini dia apa namanya, tahu nggak kalau si A ini begini? Karena dari tatapan saya udah pasti berbeda nantinya gitu-gitu. Dari cara saya ini juga ya, meskipun saya berlayar-layar ya, makanya tadi tuh ada satu ibu-ibu yang menurut saya pertanyaannya bagus. Karena nggak cuman masalah oh keren ya begini ya, oh nangisnya keren, oh ketawanya keren, oh cara ininya keren gitu. Tapi pertanyaannya yang apa yang membedakan gitu kan? Kok apa namanya yang keren coolnya begitu. Nah itulah salah satu apa namanya hal yang waktu itu istri dari sutradara saya menonton yang kedua kalinya di episode 1. Amin pernah cerita waktu itu. Hah, pernah cerita sama Belum. Jadi ketika istri nonton episode 1 gitu, dia happy tuh. Terus dia nonton lagi, ditanya, "Kamu kenapa nonton lagi?" "Aku mau melihat Arya lebih detail." Kalau tadi dia melihat bungkusan cerita, nah ini melihat apa yang dikasih sama anak ini, gitu. Setidaknya dia mau melihat apa perbedaan dari Sena ketoprak dengan Sena asli. Nah, menariknya adalah ketika tidak menjadi Sena asli, saya akan selalu memberikan banyak layer, karena tidak boleh orang itu berpikiran jadi orang itu selalu apa ya, ketika kita dalam perang yang perlu diwaspadai itu orang yang mempunyai warna abu-abu, bukan hitam bukan putih. Betul. Karena ketika perang kita tahu itu warnanya putih, kita tahu nyerangnya di mana, pakai tinta apa kita tahu. Nah sedangkan yang warna hitam kita tahu nyerangnya di mana gitu kan. Tapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang abu-abu, kita bingung, kita mau nyerangnya di arah mana ya. Seperti itulah Intel. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.